Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Maaf karena sudah membuat kalian menunggu. Akhir-akhir kemarin Mimin sibuk, jadi belum sempat buat ringkasannya. Oke, kita langsung cekidot ke alur ceritanya. Di kapal pesiar ini selain kolam renang umum gratis juga memiliki kolam renang pribadi yang dapat disewa dengan biaya 20.000 poin pribadi per jam. Jika seluruh kelas memesannya biayanya hanya 500 poin per orang dengan anggapan satu kelas berjumlah 40 orang. Ayano Koji dan Akito sedang menunggu Haruka dan Airi berganti. Sedangkan Keisei sedang sakit perut dan akan menyusul nantinya. Ayano Koji dan Akito terkejut dengan perubahan image Haruka dan Airi. Rupanya Airi sedang mencoba untuk mengubah dirinya menjadi lebih percaya diri dan memutuskan untuk mengenakan baju renang bikini terbuka dengan Haruka juga mengenakan yang serupa untuk mendorongnya. Oh ya, perubahan image Airi akan dimulai pada semester mendatang. Jadi untuk sekarang masih dirahasiakan pada yang lain kecuali kelompok Ayano Koji. Akito menanyakan pendapat Ayano Koji tentang Airi. Ayano Koji mengerti kemana arah pembicaraan Akito. Tapi Ayano Koji memilih untuk berpura-pura bodoh. Akito mengungkapkan kalau kelompok campuran seperti mereka tidak akan mengherankan kalau ada yang saling jatuh cinta. Akito tidak menyangkal bahwa ia memiliki seseorang seperti itu di dalam pemikirannya. Tapi Akito tidak ingin menghancurkan kelompok ini. Jadi ia mengesampingkan dan menjaga perasaan itu tersembunyi di lubuk hatinya. Saat ini Ayano Koji tidak dapat memastikan apakah orang itu adalah Airi atau Haruka. Ayano Koji ingin tahu apa jawaban yang benar karena tidak seperti matematika, jawabannya tidak selalu jelas. Dan di sini ada momen yang menurut Mimin sedikit lucu, yang dimana ketika Airi dan Haruka selesai berganti, Haruka menatap ke arah Ayano Koji dan Akito. Dan karena mereka berdua merasa seperti sebuah kejahatan jika menatap Haruka, keduanya refleks mengalihkan pandangan ke tempat lain. Mimin tak nyangka kalau Ayano Koji bakal malu-malu begitu. Padahal di anime mukanya datar terus tanpa ekspresi. Kemudian mereka bermain voli pantai 2 lawan 2. Pertandingan pertama Keisei mengalahkan Airi dengan skor 5-2 dan pertandingan selanjutnya Akito mengalahkan Ayano Koji dengan skor 5-3. Airi berbicara dengan Ayano Koji tentang mengenali kelemahannya dan ingin meningkatkannya, sehingga ia tidak menyeret kelas ke bawah. Ayano Koji berpikir bahwa Airi saat ini adalah siswa yang paling tidak berharga di kelas. Tapi dengan sikap ini, Airi tidak akan lagi berada di posisi terbawah dalam waktu setengah tahun atau 1 tahun. Haruka kemudian berbicara dengan Ayano Koji. Meskipun mengetahui seberapa buruk kedengarannya, Haruka mengungkapkan kelegahannya pada penempatan peringkat Ayano Koji dalam ujian khusus. Karena baru-baru ini banyak orang yang menganggap Ayano Koji sebagai orang berbahaya bagi kelas lain karena nilai sempurna matematikanya. Mereka lalu berbicara tentang apa yang dibutuhkan Airi untuk mencapai tingkat perkembangan selanjutnya. Ayano Koji percaya Airi membutuhkan teman yang mendukungnya untuk berkembang. Tapi Haruka tidak setuju dan mengatakan bahwa ia percaya Airi akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi jika ia didukung oleh cinta. Haruka tahu bahwa Ayano Koji tahu tentang perasaan Airi dan bertanya mengapa Ayano Koji tidak menerima perasaan itu. Ayano Koji diam-diam berpikir bahwa romansa bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan seseorang dengan lebih dari satu orang, sehingga itu tidak pernah menjadi pilihan. Ayano Koji memperingatkan Haruka bahwa dalam waktu dekat hati Airi akan hancur, dan memberitahu Haruka untuk berada di sisi Airi untuk menghiburnya ketika itu terjadi. Ketika Haruka menanyainya, Ayano Koji menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Setelah meninggalkan kolam renang pribadi, anak laki-laki mandi dan berganti pakaian sebelum menunggu di luar untuk anak perempuan. Saat itu Nanase memanggil Ayano Koji yang kemudian memperkenalkan Nanase kepada Akito sebagai adik kelas yang membantunya menemukan pasangan dalam ujian khusus pada volume 1 second year dan banyak membantunya dalam ujian pulau. Ayano Koji bertanya-tanya apakah Nanase memiliki pemesanan berikutnya untuk kolam renang pribadi. Tapi Nanase berkata kalau ia hanya kebetulan lewat sini. Ayano Koji curiga karena tidak ada apapun di area ini selain kolam renang pribadi. Akito bergumam bahwa Airi memiliki saingan kuat lainnya.
Nanase berjalan pergi bersamaan dengan Airi dan Haruka yang telah selesai berganti. Saat mereka semua akan meninggalkan kolam renang pribadi, pemesan kolam renang pribadi berikutnya tiba, yang tak lain adalah Ike dan Shinohara. Akito dan Keisei sama sekali tidak merasa curiga dengan kombinasi keduanya. Hingga akhirnya Airi dan Haruka menyeret mereka pergi. Barulah Akito menyadari bahwa mereka berdua sedang menjalani hubungan, tapi si Keisei kita ini entah bodoh atau lola masih saja tidak mengerti, sampai Haruka menjelaskannya untuknya. Ketika mereka kembali ke kamar, Miyamoto memberitahu mereka bahwa Katsuragi dan Tokito Hiroya sedang bertengkar. Akito ingin pergi dan menghentikannya, tapi Miyamoto membujuk Akito untuk tidak pergi karena Ruen menakutkan. Ayano Koji berbohong pada mereka kalau ia akan keluar untuk membeli minuman dan kemudian menuju ke arah yang disebut Miyamoto. Tapi ia tidak melihat mereka. Ayano Koji bertemu dengan Hyorin yang kemudian membawanya ke tempat pertengkaran. Rupanya Hiroya ingin Katsuragi menjadi pembawa bendera pemberontakan melawan Ruen, sementara Okabe bertanya apakah Katsuragi adalah anjing pesuruh Ruen atau bukan. Katsuragi berkata kalau ia bukan anjing pesuruh Ruen dan alasan ia melawan Sakayanagi di kelas A karena pemimpinnya belum ditetapkan pada saat itu. Tapi Katsuragi tidak berniat mengganggu kelasnya saat ini yang sudah memiliki Ruen sebagai pemimpinnya. Katsuragi mengerti ketidakpuasan Hiroya terhadap Ruen, tapi Hiroya yang terbawa emosi sampai berniat mengeluarkan Ruen itu tidak dibenarkan. Katsuragi mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan Ruen pada banyak kebijakan, tapi Katsuragi akan tetap bekerjasama dengan Ruen untuk membidik kelas A. Di tempat persembunyian, Hyorin sekali lagi mengajak Ayano Koji pindah ke kelasnya, dan kali ini Hyorin lebih serius. Tepat ketika Ayano Koji hendak pergi, Hyorin menggunakan kesempatan ini untuk menarik lengan Ayano Koji, membiarkan Katsuragi tahu kalau Ayano Koji menguping. Katsuragi mengkritik Hyorin karena membiarkan Ayano Koji tahu tentang masalah kelas mereka. Tapi Hyorin mengatakan bahwa mendengarkan sudut pandang orang luar mungkin merupakan hal yang baik. Dan Hyorin bermaksud untuk membuat Katsuragi lebih mengerti perannya di kelas Ruen, yaitu untuk mereda pemberontakan dan sebagai pengganti Ruen jika mana Ruen di drop out. Ayano Koji memberitahu mereka berdua bahwa ia percaya Ruen membawa Katsuragi ke kelas mereka untuk membantunya menjatuhkan kelas dan menegahi faksi yang tidak menyukai cara Ruen melakukan sesuatu. Katsuragi berpikir Ayano Koji ada benarnya dan meminta maaf kepada Hyorin karena telah mengkritiknya sebelumnya. Katsuragi lalu menyuruh Hyorin untuk meninggalkannya dengan Ayano Koji berduaan. Katsuragi memberitahu Ayano Koji bahwa selama ujian khusus kemarin, Ruen memberitahunya tentang kemampuan Ayano Koji dan kebenaran yang terjadi di atap di volume ke-7. Katsuragi berharap ia bisa bersaing dengan Ayano Koji secara nyata, maksudnya dengan semua kekuatan asli Ayano Koji, setidaknya sekali sebelum mereka lulus dari sekolah ini. Sore harinya, Kei memanggil Sato ke kafe untuk berbicara dengannya. Rupanya keduanya semakin dekat sejak Kei membocorkan hubungannya dengan Ayano Koji, dan sekarang mereka bahkan bisa disebut sahabat. Meskipun ada beberapa gadis kelas 3 yang duduk di sebelah meja mereka, Kei memutuskan bahwa itu aman untuk berbicara karena tidak ada siswa kelas 2. Kei memberitahu Sato bahwa ia memutuskan untuk mengungkapkan hubungannya dengan Ayano Koji setelah semester sekolah baru dimulai. Dan memutuskan untuk memberitahu Sato karena ia berhak menjadi orang pertama yang tahu. Sato bertanya-tanya seberapa jauh hubungan mereka dan apakah mereka berciuman. Kei hanya menjawab sekali dan itu adalah ciuman pertamanya. Sato terkejut bahwa Kei tidak pernah mencium Hirata dan Kei panik karena kepribadiannya sebagai gadis populer di sekolah bisa hancur jika orang menyadari ia tidak pernah punya pacar di sekolah. Kei meminta maaf kepada Hirata dalam hati sebelum mengorbankan Hirata demi dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa Hirata terlalu pasi. Sato menyeringai dan berkata bahwa itu sangat bertentangan dengan penampilan Ayano Koji yang tenang. Dan ternyata Ayano Koji cukup buas juga. Sato menggoda Kei menanyakan apakah tidak apa-apa baginya untuk mengambil Ayano Koji jika mereka memutuskan untuk putus. Karena menurut pandangannya, Kei adalah seseorang yang selalu mencoba untuk pindah ke pria yang lebih baik. Sato mencantumkan Nagumo dan Tsukasaki sebagai contoh, tapi kemudian ia meminta maaf begitu melihat ekspresi wajah Kei yang mengatakan bahwa jelas Kei menganggap Ayano Koji adalah yang terbaik.
Setelah itu mereka melanjutkan untuk berbicara tentang kisah cinta orang lain. Pada hari yang sama, tepatnya pukul 14:10, Horikita memanggil Ibuki untuk berbicara. Rupanya sangat sulit untuk menghubungi Ibuki karena Horikita tidak memiliki nomor telepon Ibuki dan harus meminta teman sekamar Ibuki untuk memanggilnya. Ibuki mengeluh dan memperingatkan Horikita untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi, karena itu akan membangkitkan rumor kalau hubungan mereka sangat dekat. Dan Horikita meminta Ibuki untuk memberikan nomor teleponnya yang juga ditolak oleh Ibuki. Horikita bertanya kepada Ibuki bagaimana ia akan menghubunginya, dan Ibuki mengatakan bahwa ia tidak ingin dihubungi sama sekali. Horikita beralih membahas tentang kekuatan abnormal Amasawa. Ibuki memperingatkan Horikita bahwa lebih baik tidak terlibat dengan seseorang yang begitu berbahaya seperti Amasawa. Ibuki mengatakan bahwa ia yakin ia adalah yang terkuat di antara gadis-gadis di tahun kedua. Tapi Amasawa berada di level yang sama sekali berbeda. Horikita mengatakan kalau ia mempercayai penilaian Ibuki sebagai gadis terkuat kedua setelah dirinya di angkatan mereka. Yang jelas membuat Ibuki marah dan bertanya apakah Horikita mengejeknya. Horikita mengatakan jika percakapan ini akan memakan waktu cukup lama dan menawarkan untuk membelikannya minuman. Di sini Ibuki mencemooh usaha Horikita untuk membantu Ayano Koji dan mengatakan bahwa Ayano Koji bukan seseorang yang perlu diselamatkan. Horikita menyadari bahwa Ibuki mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui dan meminta Ibuki untuk mengungkapkan semua yang ia ketahui. Ibuki menyebutkan beberapa kata kunci seperti atap dan kei, tapi Ibuki terkejut ketika ia menyadari bahwa Horikita tidak mengetahuinya sama sekali. Ibuki memberitahu Horikita tentang insiden di atap yang membuat Horikita sedikit terkejut. Tapi Horikita merasa seharusnya ia mengharapkan sesuatu seperti ini ketika Ruen berhenti mengganggu kelas mereka. Horikita bertanya kepada Ibuki siapa yang menurutnya lebih kuat antara Ayano Koji dan Amasawa. Ibuki mengatakan kalau ia tidak benar-benar tahu karena keduanya tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Tapi kemungkinan Ayano Koji yang akan menang karena ia adalah anak laki-laki yang umumnya lebih kuat daripada anak perempuan. Horikita lalu mengatakan ia sedang mencoba untuk menemukan orang yang mengirimnya catatan, menulis tulisan tangan mereka yang rapi. Tapi Horikita merasa itu sulit karena Amasawa merobek catatan itu berkeping-keping. Ibuki menawarkan bantuan kepada Horikita untuk menemukan siswa yang tidak dikenal dengan tulisan tangan yang rapi karena Ibuki tidak ingin Horikita dipukuli oleh orang lain selain ia. Horikita merasa aneh bahwa Ibuki ingin bekerja sama dengannya tidak hanya sekali tapi 2 kali. Ibuki mendebak bahwa Horikita datang mencarinya untuk meminta kerjasamanya, tapi Horikita menyangkalnya. Ibuki bertanya apakah itu benar, dan Horikita mengatakan jika bantuan Ibuki sama sekali tidak dipeluk. Ibuki marah dan mengucapkan selamat tinggal, tapi dihentikan oleh Horikita yang menyuruh Ibuki bekerja untuk minuman yang ia dapatkan. Ketika Ibuki menanyai Horikita apakah ia sedang memerasnya, Horikita mengatakan tidak ada yang lebih mahal daripada hadiah gratis. Ibuki mengatakan ia akan membayarnya dan akan mentransfer 700 poin pribadi. Tapi Horikita mengatakan karena itu adalah hadiah darinya, itu menambah 3 juta poin pada nilai minuman. Di sini Horikita sedang memainkan trik kotor untuk menjalani kerjasama dengan Ibuki. Ibuki jengkel dan mengatakan kalau Horikita seharusnya jujur dan menambahkan bahwa Horikita memiliki kepribadian yang buruk. Horikita menjawabnya dengan mengatakan bahwa itu berjalan 2 arah. Saat matahari terbenam, Ayano Koji pergi ke lokasi yang dijanjikan untuk bertemu dengan Ichinose. Mereka berbicara tentang keadaan kelas Ichinose saat ini, dan Ichinose meminta pendapat Ayano Koji tentang apa yang dibutuhkan di kelasnya. Ayano Koji menjawab bahwa ia merasa kelas Ichinose adalah kumpulan orang-orang yang sangat tulus, dengan kepribadian yang baik. Tapi itu juga membuat mereka rentan terhadap musuh yang lebih suka menggunakan taktik kotor. Saat Ayano Koji akan menanggapi pengakuan Ichinose, Nagumo muncul dan mengatakan ia meminta maaf jika ia salah. Tapi Nagumo bertanya-tanya apakah Ichinose tahu tentang Ayano Koji berkencan dengan Kei. Sebelum mengakui hubungannya dengan Kei, Ayano Koji terlebih dahulu mengonfirmasi dari mana Nagumo mendapatkan informasi tersebut. Dan kalian pasti ingat dong dengan gadis tahun ketiga di sebelah Kei dan Sato di kafe tempat kejadian.
Nagumo berkata bahwa biasanya ia tidak akan melibatkan dirinya, tapi Nagumo tidak ingin melihat adik kelasnya di OSIS menangis. Nagumo bertanya apakah Ayano Koji sedang memikirkan untuk menduakan Kei. Ayano Koji lalu mengakui bahwa ia memiliki hubungan rahasia dengan Kei. Nagumo mengatakan ia merasa menyesal telah menyela keduanya. Tapi Nagumo perlu melindungi Ichinose karena Ichinose adalah kandidat untuk menjadi ketua OSIS berikutnya. Nagumo meminta Ayano Koji untuk memperkenalkan pacarnya lain kali sebelum akhirnya pergi. Ketika Ayano Koji mulai memberikan jawabannya lagi, Ichinose panik dan meminta maaf karena mengakui perasaannya. Ichinose mengatakan bahwa seseorang yang baik dan keren seperti Ayano Koji jelas sudah punya pacar, dan meminta Ayano Koji untuk melupakan apa yang ia katakan saat di ujian khusus, dan kemudian melarikan diri. Keesokan harinya, hari keempat liburan pada pukul 10 pagi, setiap siswa menerima pemberitahuan di ponsel mereka tentang permainan berburu harta karun dengan partisipasi sukarela, dan setiap peserta harus membayar biaya masuk 10.000 poin. Dan karena Ayano Koji selalu dalam posisi kesulitan keuangan, jadi ia memutuskan untuk berpartisipasi. Ayano Koji, Miyamoto, dan Hodo menuju ke tempat pertemuan yang berada di lantai 5, meninggalkan Akito sendirian yang kelelahan akibat terlalu memaksakan diri di kolam renang pribadi kemarin. Ketika mereka tiba di ruang pertemuan, hampir setengah dari keseluruhan siswa sekolah yang menghadiri acara tersebut. Di atas podium berdiri Takoto Sensei, wali kelas 3A yang menjelaskan isi dari game tersebut. Takoto Sensei menjelaskan bahwa itu adalah permainan yang diselenggarakan oleh OSIS. Jadi mereka dilarang berpartisipasi termasuk Horikita dan Ichinose yang termasuk anggota OSIS. Siswa laki-laki dan perempuan dapat membentuk pasangan dan berpartisipasi. Tapi berpartisipasi sebagai individu juga baik-baik saja. Peserta harus menemukan kode QR yang tersebar di sekitar kapal dan memindainya menggunakan aplikasi khusus di ponsel mereka. Namun ada batasan di mana setiap kelompok hanya bisa memindai satu kode dengan hadiah dibagikan jika berpasangan. Ada 200 peserta yang akan memperebutkan 100 kode, yang terdiri dari 50 kode 5.000 poin, 30 kode 10.000 poin, 10 kode 50.000 poin, 5 kode 100.000 poin, 3 kode 300.000 poin, dan masing-masing satu dari 500.000 poin dan 1 juta poin. Nilainya tidak tercantum pada kode QR, tapi secara umum semakin sulit kode QR ditemukan, semakin besar nilai hadiahnya. Jika setiap siswa berpasangan, akan ada cukup kode untuk setiap kelompok, tapi berpasangan juga mengurangi hadiah yang diperoleh. Ayano Koji awalnya berencana untuk berpartisipasi sendiri karena hubungannya dengan Kei masih dirahasiakan, dan Kei juga sudah berpasangan dengan Nini. Tapi Sato mengundangnya untuk berpasangan. Ayano Koji masih ragu-ragu karena Sato adalah seorang gadis yang telah mengakui perasaannya kepadanya sebelumnya. Tapi Sato mengatakan ia tidak akan bergerak padanya dan mengungkapkan Kei sudah memberitahunya bahwa mereka berdua akan memberitahu semua orang bahwa mereka berkencan. Saat Sato pergi mengunjungi kamar mandi, Ayano Koji bertemu dengan Matsushita yang dipasangkan dengan siswa tahun ketiga bernama Tatara. Ayano Koji menyimpulkan bahwa Tatara mungkin naksir terhadap Matsushita, tapi ia berusaha menghindari Ayano Koji karena perintah Nagumo. Ketika Tatara mencoba untuk memberitahu Matsushita untuk bergegas dan pindah, Matsushita menolak dan mengatakan bahwa jika Tatara ingin melakukan itu, maka Tatara harus mencari pasangan yang berbeda. Tatara pergi dan melihat Ayano Koji dengan ekspresi jijik di wajahnya. Matsushita kemudian mengundang Ayano Koji untuk membentuk kelompok dengannya. Tapi Sato bergegas keluar dari kamar kecil dan mengatakan bahwa Ayano Koji telah berpasangan dengannya. 1 jam setelah perburuan harta karun dimulai, mereka bertemu Nanase. Nanase memperkenalkan dirinya kepada Sato yang berkomentar bahwa Nanase tidak terlihat seperti siswa tahun pertama. Nanase tidak berpikir ia tampak jauh lebih dewasa daripada usianya. Nanase mengatakan bahwa ia harus pergi dan Ayano Koji memperhatikan kalau Nanase mengikuti siswa tahun pertama lainnya. Ayano Koji dan Sato melanjutkan pencarian. Tapi Ayano Koji hanya mengambil foto sehingga mereka dapat memindainya menggunakan ponsel Sato nanti jika diperlukan. Di tempat lain, Ruen dan Hosen saling berpapasan di lorong.
Hosen menegaskan bahwa Ruen sekarang adalah orang kedua di sekolah ini dalam daftar orang yang ingin ia bunuh setelah Ayano Koji. Hosen juga mengungkapkan bahwa ia tahu Ruen membayar 30.000 poin pribadi untuk membeli kartu dukungan siswa tahun pertama dan menggunakannya di kelompok Nagumo untuk mendapatkan 280.000 poin pribadi. Setelah itu, Nanase mengikuti siswa kelas 1 yang mengikuti permainan berburu harta karun. Tapi tanpa sepengetahuannya, ia sedang diikuti oleh seorang siswa dari kelas Ruen. Ruen menyuruh Nishino menjebak Nanase saat ia datang untuk menginterogasinya. Ruen mengungkapkan bahwa ia sedang menyelidiki pelaku penyerangan Komiya, dan ia telah melacak semua orang yang pertama kali tiba di TKP termasuk Sudo dan Ike. Tapi sementara mereka berdua hanya menghabiskan hari-hari mereka bermain-main seperti orang idiot di kapal, Nanase terus mengikuti anak kelas 1 bernama Kurochi dari kelas 1C. Nanase mengatakan ini tidak terkait dengan kasus Komiya dan menolak untuk berbicara. Tapi Ruen mengatakan bahwa dialah yang memutuskan apakah mereka terkait. Nanase mengungkapkan bahwa meskipun Ayano Koji menyuruhnya untuk tidak repot dengan pelacakan GPS, Nanase diam-diam menggunakan pelacak GPS dan menemukan Kushida dan Kurochi di dekat mereka. Nanase memutuskan untuk fokus pada Kurochi karena Kushida adalah teman sekelas Ayano Koji. Nanase meminta agar Ruen membiarkannya menginterogasi Kurochi sendiri yang dimana Ruen setuju. Ruen menggunakan Nishino dan Izizaki untuk memisahkan pasangan Kurochi sebelum Nanase berjalan untuk berbicara dengan Kurochi sendirian. Nanase bertanya kepada Kurochi mengapa ia mencoba menyerang Ayano Koji. Tapi Kurochi mengatakan ia tidak tahu apa yang sedang Nanase bicarakan. Nanase mengungkapkan bahwa ia memiliki bukti dalam bentuk GPS dan juga senjata di tempat kejadian. Kurochi mengungkapkan kalau seseorang membayarnya poin pribadi jika ia menyerang Ayano Koji. Kurochi mengatakan bahwa ia bangkrut pada saat itu dan orang itu mengatakan yang harus ia lakukan hanyalah berpura-pura menyerang. Nanase lantas menanyakan identitas orang itu, tapi Kurochi mengatakan ia tidak tahu. Nanase mengintimidasi Kurochi dengan mengatakan bahwa Ruen dan Hosen sedang mencari orang yang mengganggu rencana mereka, yang membuat Kurochi takut dan membuat janji pada Nanase untuk tidak memberitahu Hosen sebelum mengungkapkan bahwa orang misterius itu adalah teman sekelasnya Utomiya Riku. Nanase menyampaikan informasi ini kepada Ruen, tapi ia meminta Ruen untuk menunda menginterogasi Utomiya dan menyerahkan Utomiya padanya. Sebagai gantinya, jika Ruen tidak melakukan pergerakan pada Utomiya, Nanase berjanji ia akan mengungkapkan identitas satu orang lain yang Ruen tidak tahu berada di TKP, yaitu Amasawa. Ruen setuju tapi mengatakan pada Nanase untuk tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Di tempat awal permainan berbulu harta karun, Yagami dengan Kushida di belakangnya menawarkan untuk bergantian dengan Horikita agar Horikita dapat beristirahat. Horikita menganggap Yagami sebagai adik kelas yang dapat diandalkan yang sangat ramah dan jauh lebih mampu daripada dua siswa kelas 1 lainnya yang bergabung dengan OSIS. Horikita menerima tawaran Yagami dan kemudian mengundang Kushida untuk berbicara. Horikita bertanya kepada Kushida mengapa ia begitu dekat dengan Yagami, padahal Kushida tidak pernah menunjukkan minat apapun pada anak laki-laki sampai saat ini. Kushida menjawab bahwa itu karena lebih mudah untuk menyingkirkan orang yang menghalangi jalannya dengan terlebih dahulu mendekati mereka. Kushida mengatakan bahwa karena Yagami tampaknya tergila-gila padanya dalam artian memiliki perasaan lebih dari sekedar senior dan junior, jadi Kushida hanya perlu menunggu di sisi Yagami untuk mengambil kesempatan mengusirnya. Kushida juga mengatakan bahwa selama Horikita tetap di sekolah ini, ia tidak akan merasakan kedamaian. Horikita bertanya mengapa Kushida lebih menekankan pada dirinya daripada Ayano Koji atau Yagami. Kushida mengatakan bahwa ia memiliki banyak kesempatan untuk mengusir Yagami, sementara Ayano Koji sangat berhati-hati sehingga ia tidak mudah diusir. Tapi pada saat yang sama, karena Ayano Koji tidak bersekolah di SMP yang sama dengannya, orang-orang tidak akan mempercayai kata-katanya jika Ayano Koji mengungkapkan masa lalunya. Kushida juga berpikir Ayano Koji takut padanya karena Ayano Koji memilih untuk membentuk kontrak poin pribadi untuk menjamin keselamatannya. Kushida percaya bahwa jika ia mengeluarkan Horikita, Ayano Koji akan tetap diam karena takut. Sehingga Kushida akan dapat meluangkan waktu memikirkan rencana untuk mengusir Ayano Koji.
Horikita mengatakan bahwa ia yakin baik dirinya maupun Ayano Koji tidak akan mengungkapkan rahasia Kushida, tapi Kushida mencemoohnya. Kushida bertanya pada Horikita apakah ia bisa menjamin bahwa ia tidak akan menggunakan rahasianya sebagai senjata melawannya jika Kushida mengkhianati kelas atau membocorkan rahasia penting ke kelas musuh. Ketika Horikita tidak bisa menjawab, Kushida mengatakan itu sebabnya Kushida tidak bisa membiarkan Horikita tinggal di sekolah ini. Setelah lewat jam 2 siang, Ayano Koji memutuskan untuk memilih 3 kode QR mereka yang paling sulit ditemukan dan memberitahu Sato untuk memilih salah satunya. 2 kode QR pertama sudah diambil orang, tapi Sato melonjak kegirangan saat yang ketiga berhasil. Mereka sedikit kecewa ketika hadiahnya hanya 100.000 poin, dikurang 10.000 poin untuk partisipasi jadi 90.000 poin. Tapi karena permainannya kebanyakan tentang keberuntungan sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Ayano Koji kembali ke titik awal untuk menebus hadiah dari Horikita yang not bad-nya anggota OSIS, Ayano Koji bertanya padanya, apakah ada orang lain di kelas mereka yang mendapat hadiah yang lebih besar? Horikita mengatakan pasangan Koenji dan Michan mendapat hadiah 500.000 poin. Ayano Koji mengungkapkan keterkejutannya bahwa Koenji benar-benar bisa bekerja sama dengan seseorang. Ayano Koji menghubungi Kushida dan bertemu dengannya untuk mentransfer setengah dari hadiah berburu harta karunnya pada Kushida. Kushida mengatakan jika Ayano Koji tidak harus melakukannya karena itu hanya permainan. Tapi Ayano Koji mengatakan bahwa ia melakukannya untuk menunjukkan ketulusannya dan menatap mata Kushida. Ayano Koji berharap Kushida akan menunjukkan ketulusan yang sama sebagai balasannya dengan menghormati kesepakatan mereka. Kushida menerima poin pribadi dan mengatakan bahwa ia pikir Ayano Koji jauh lebih pintar dari Horikita. Kushida mengatakan bahwa ia tidak ingin membuat Ayano Koji menjadi musuhnya. Jadi Kushida berharap Ayano Koji akan terus mendukungnya di masa depan. Oke guys, sekian dari pembahasan kali ini dan video selanjutnya akan menjadi part terakhir dari volume ini. Dan mungkin part terakhir ini akan menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu bagi kalian yang mensip hubungan Kei dan Ayano Koji. Karena nantinya Ayano Koji akan mengatakan kalau ia mencintai Kei. Dan juga terakhir ada adegan ciuman Kei dan Ayano Koji juga. Kemungkinan part terakhir ini akan Mimin upload besok atau lusa. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.